We couldn't get 3 points, but we need to be more mature in these situations, especially when we have disadvantage. Kami, saya terima kasih, dan untuk tim Persib Bandung semoga selamat sampai tujuan pulang. Terima kasih. Ditahan imbang Persib Bandung pada pekan ke-23 Liga 1 ini, pelatih Persija Jakarta Carlos Pena mengakui keunggulan tim berjuluk Maung Bandung. Persib berhasil mengubur mimpi Persija meraup 3 poin setelah unggul 2-0 di babak pertama. Akan tetapi di babak kedua Persib bisa menyamakan skor dan Persija pun harus puas menuai 1 poin saja di laga ini. Carlos mengakui bahwa performa timnya sedang bagus, namun tak dapat ia sangkal bahwa kekuatan Persib juga tak dapat diremehkan, terlebih saat babak kedua dimulai. Carlos Pena mengatakan kedepannya Persija akan belajar lebih banyak dari Persib, terutama soal manajemen kondisi permainan saat unggul dalam pertandingan. Untuk hasilnya, kedepannya Persija harus lebih dewasa lagi. Kita belajar memanage situasi saat memimpin pertandingan. Banyak belajar dari Persib dan kita optimis Persija punya pemain muda yang bisa belajar lebih baik untuk kedepannya. Sementara itu, Kapten Persija Rizky Ridho mengakui bahwa timnya gagal mempertahankan ritme dari pertandingan. Hal itu berbuntut krusial pada hasil akhir laga. Ia pun mengakui kelemahan timnya, terutama ketika bermain bola atas, dan hal itu menjadi evaluasi penting. Rizky Ridho pun mengucapkan selamat atas hasil pertandingan kepada Persib Bandung, dan di saat bersamaan pun ia memohon maaf kepada seluruh supporter The Jackmania yang datang langsung ke stadion. Saya mohon maaf pada Jackmania semuanya yang sudah hadir, sudah mendukung kami dengan setia, dengan ketika kami menang, ketika kami kalah, mereka selalu setia di belakang kami. Saya terima kasih, dan untuk tim Persib Bandung semoga selamat sampai tujuan pulang. Terima kasih. Ya, seperti yang diketahui, laga derby klasik antara Persija menghadapi Persib Bandung di pekan ke-23 memang meninggalkan begitu banyak drama. Sejumlah momen krusial tersaji sepanjang duel klasik yang mempertemukan kedua kesebelasan pada pekan ke-23 BR Liga 1 yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi Minggu 16 Februari kemarin. Tim Macan Kemayoran sebetulnya sempat unggul 2 gol pada babak pertama lewat Gustavo Almeida pada menit ke-34 dan Firza Andika pada menit ke-39. Adapun 2 gol dari tim tamu disumbangkan oleh Nick Kuipers pada menit ke-52 dan David Da Silva pada menit ke-71. Setidaknya ada sejumlah momen krusial yang terjadi di sepanjang duel klasik antara Persija melawan Maung Bandung. Momen pertama yakni ketika penyerang asing Persija Jakarta Marco Simic sempat melakukan aksi berbahaya pada babak pertama, di mana ketika laga menginjak menit ke-17, striker asal Kroasia tersebut terlihat berbenturan dengan Beckham Putra Nugraha. Dari tayangan ulang, tampak sikut Simic mengenai wajah Beckham dan pelanggaran semacam ini termasuk berbahaya. Bukan tidak mungkin jika ditinjau melalui VAR, Simic bisa saja mendapatkan kartu merah, namun dia akhirnya hanya menerima kartu kuning tanpa masukan dari VAR. Jika saja Simic memperoleh kartu merah, tentu jalannya pertandingan antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung juga bakal berbeda. Momen krusial lainnya yang membuat laga antara Persija versus Persib berlangsung remis ialah serangan balik cepat dari tim Maung Bandung. Momen ini tepatnya terjadi pada pertengahan babak kedua yakni di menit ke-71. Hanya butuh 2 orang saja bagi Persib untuk menyamakan kedudukan. Yang pertama ialah Beckham Putra yang mendapatkan bola dari sisi kanan untuk memulai serangan balik dan langsung mengirimkan umpan kepada David Da Silva. Dalam sudut yang sangat sempit, David mampu melepaskan tembakan lob yang mengelabui Ondrej Kudela dan Andre Tani Ardiasa. Gol tersebut sangat spesial karena terjadi dalam durasi yang tak sampai 10 detik dari area pertahanan Persib. Persib Bandung sendiri sejatinya memiliki kesempatan besar untuk mengukir comeback pada pertandingan ini, dan momentum itu terjadi pada menit ke-77. Jiro Alves mendapatkan umpan matang di kotak penalti dan striker asal Brasil itu sukses menyundul bola. Sayangnya, bola masih menyamping tipis di sisi gawang Persija dan sejatinya di dekat titik tersebut ada Kakang Rudianto yang sudah berdiri bebas tanpa pengawalan. Kakang berusaha menjangkau bola menggunakan kakinya, tapi sayangnya dia terlambat untuk menyambar bola tersebut. Andai saja mampu terjangkau, bukan tidak mungkin Persib bisa mencetak gol untuk comeback.
Leading 2 gol disamakan di babak kedua dan mengubur kemenangan Persija di laga derby membuat para pendukungnya begitu geram. Bagaimana tidak, kemenangan yang sudah lama tak dirasakan oleh Persija atas Persib harus sirna karena ketangguhan mental dari Maung Bandung. Oknum supporter Persija Jakarta rusuh usai laga klasik Persija versus Persib di Stadion Patriot Candrabaga. Kerusuhan itu terjadi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Saat itu pertandingan belum usai namun 2 gol Persija berhasil dibalas oleh Persib. Kerusuhan pertama terjadi di gate 17 Tribun Selatan ketika supporter tanpa tiket memaksa masuk ke dalam stadion dan ratusan oknum supporter bahkan sempat saling dorong dengan petugas kepolisian. Di sisi lain, pada Tribun Barat juga mengalami peristiwa serupa. Kerusuhan terjadi hingga pertandingan Persija versus Persib berakhir. Tak hanya itu, usai pertandingan, belasan supporter yang turun terlihat mengalami pingsan dan juga terluka. Bahkan sejak laga usai sekira pukul 6 waktu Indonesia Barat, terhitung ada 12 orang keluar dari tribun dengan keadaan terluka hingga dibawa ambulan. Selain itu, kerusuhan juga terjadi di Tribun Barat saat para supporter The Jackmania mendapati seseorang yang diduga pendukungnya tim lawan. Tak hanya itu, ketika mobil Barakuda mengangkut skuad Persib Bandung keluar, seketika para supporter Jackmania yang sedang berkerumun di Jalan Ahmad Yani juga heboh, melemparinya dengan berbagai macam kemasan botol air mineral hingga potongan kayu. Selain di lokasi, dalam berbagai video yang viral di media sosial juga memperlihatkan kerusuhan terjadi di beberapa lokasi di luar stadion seperti halnya di stasiun kereta. Hingga acara usai, baik panitia liga maupun official, bahkan petugas kepolisian yang berjaga di lokasi, tidak bersedia untuk memberikan tanggapan apapun kepada awak media terkait kerusuhan yang terjadi tersebut. Sejauh ini pun pihaknya belum mengetahui asal-muasal penyebab dari kerusuhan itu, namun yang pasti pihak Viking dengan The Jackmania selalu intens berkomunikasi dan sama-sama berkomitmen menjaga kondusivitas terutama di wilayah Bogor. Sebelumnya kami juga sama The Jack, sudah komitmen sama-sama jaga kondusivitas. Tapi ya karena ini kan akar rumput, kami juga susah untuk memantaunya. Kami juga belum tahu penyebab kejadian itu, mungkin tidak ada provokator melalui lisan, tapi melalui tindakan. Selain itu, beredar rumor juga jika The Jackmania diduga dicegat oleh oknum supporter lain usai pulang menonton pertandingan Persija di stadion. Lalu dalam video terlihat beberapa anggota polisi datang membubarkan massa dan mengamankan supporter yang terlibat dalam keributan tersebut. Ketua The Jackmania Korwil Bogor Cupai membenarkan adanya kejadian dalam video yang beredar, di mana The Jackmania yang hendak pulang usai menonton Persija dicegat oleh sekelompok orang diduga oknum supporter dari klub sepak bola lain.